Melissa memutuskan untuk mundur dan tidak lagi ingin memperjuangkan cintanya kepada Dimitri setelah dia tahu kalau Dimitri masih belum bisa move on dari cintanya terhadap Diandra. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Jejak Duka Diandra yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akhirnya mempertemukan Diandra dengan Dimitri. Setelah 7 tahun mereka berpisah, akhirnya Dimitri kembali lagi melihat wajahnya Diandra. Begitupun Diandra yang pada akhirnya melihat wajah laki-laki yang selama ini memang sangat amat dia cintai dan tidak akan pernah bisa untuk dia lupakan. Secara tidak sengaja, Diandra ini kejeduk nih guys di sebuah pintu kantor yang membuat semua orang melihat dia. Tak terkecuali ada sosok laki-laki yang memang sudah tidak asing lagi di hatinya Diandra, yaitu Dimitri. Dimana Dimitri ini gak tahu kalau wanita yang kejeduk pintu itu adalah Diandra. Sontak dengan kebaikan hatinya Dimitri, dia langsung berlari menuju wanita tersebut dan dia langsung dengan khawatirnya mempertanyakan apakah wanita itu baik-baik saja, kemudian apakah ada yang sakit dan segala macamnya, dan bahkan dia mengulurkan tangannya untuk membantu wanita ini, si Diandra, agar bisa berdiri lagi. Karena dia kan sempat terjatuh ya guys ya setelah dia kejeduk pintu itu. Dan ketika mereka melihat wajah mereka satu sama lain, sontak Diandra langsung benar-benar sangat amat kaget. Kemudian dia tidak bisa menutupi kalau dia itu benar-benar sangat amat merindukan Dimitri. Wajahnya, matanya berbinar-binar karena pada akhirnya dia kembali bertemu dengan laki-laki yang dia cintai. Tapi sayang, berbeda halnya dengan ekspresinya Dimitri. Dimitri yang tadinya mengulurkan tangan untuk membantu Diandra agar bisa bangkit dari jatuhnya, ternyata dia langsung menarik tangannya lagi dan langsung mengangkat tangan, mengatakan kalau dia tidak kenal sedikit pun dengan wanita yang ada di hadapannya itu. Sontak Diandra sangat amat kaget dan cukup sadar diri juga. Ya mungkin saja Diandra dilupakan sama Dimitri ya, karena memang Diandra sudah melakukan kesalahan yang sangat amat besar di masa lalu, yang malah mengorbankan Dimitri yang mesti masuk ke penjara tanpa adanya penjelasan sedikit pun juga dari Diandra. Dan sontak setelah pertemuan mereka yang singkat itu, Dimitri langsung pergi, masuk duluan ke dalam kantor. Dan di sini tentu dia benar-benar sangat amat kecewa, marah, sayang, cinta, dendam itu tuh bersatu nih semua di pikiran dan hatinya Dimitri. Karena ya dia tidak bisa memungkiri kalau dia masih mencintai Diandra, tapi di sisi lain dia juga kecewa dan dendam sekali sama Diandra yang sudah menjerumuskan dia ke dalam sel tahanan atas kasus yang sebenarnya bukan kesalahan dia sama sekali. Dan pada akhirnya kegalauan Dimitri pun dimulai. Begitupun dengan Diandra, setelah dia melihat ekspresinya Dimitri yang benar-benar membuat hati dia sakit, membuat hati dia hancur. Ya, di sisi lain dia juga merasa bersalah sekali gitu sama Dimitri karena sudah membuat Dimitri itu jadi masuk penjara gara-gara dia. Dan di sisi lain, entah apa yang terjadi di kantor, Melissa tampak memegang tangannya Dimitri. Dia berjanji akan selalu ada untuk Dimitri dan selalu berusaha untuk melangkah bersama dengan Dimitri agar Dimitri bisa melupakan masa-masa kelam dia di masa lalu, yaitu ya dengan si Diandra ini. Nah, Dimitri melihat kesungguhan hatinya Melissa, tentu dia ya
sedikit demi sedikit luluh ya guys ya, karena dia merasa kalau Melisa ini tuh benar-benar tulus banget gitu sama dia. Sedangkan dia tidak mendapatkan ketulusan itu dari Diandra, yang membuat dia hanya kecewa sama Diandra. Dia memang mencintai Diandra, tapi dia dikecewakan sama Diandra. Sebaliknya, dia tidak cinta sama Melisa, tapi Melisa berusaha gimana caranya untuk bisa memberikan kebahagiaan pada Dimitri. Makanya Dimitri itu bahkan akan galau nih guys ke depannya. Dan kemudian di sisi lain, kita di episode kemarin sudah melihat memang kalau kondisinya Freya sudah mulai tidak bisa diabaikan ya guys ya, karena Freya sudah sering pingsan, kemudian sering panasnya naik turun, tangannya merah-merah, kemudian dia juga sempat mimisan, dan kemungkinan besar penyakit yang diderita oleh Freya ini adalah penyakit yang cukup parah, yang membuat Diandra tentu akan berduka lagi nih gara-gara ini semua. Dan memang benar di episode kemarin kita melihat kalau si Diandra ini tidak diperbolehkan oleh Ibu Mira untuk membawa Freya ke rumah sakit gara-gara uang untuk berobatnya Freya pasti bakalan mahal banget. Padahal Diandra sudah ada simpanan untuk pengobatan anaknya. Tapi ya pada akhirnya karena kondisi Freya yang semakin parah, membuat semua keluarga dari Diandra ini pergi mengantarkan Freya yang tak sadarkan diri ke rumah sakit. Dan di sini tentu hal yang sangat amat membuat hati Diandra hancur. Karena Diandra menganggap Freya itu sudah seperti anaknya sendiri. Walaupun dia sadar kalau Freya itu adalah anaknya Yunita, tapi dia memberikan kasih sayang yang penuh kepada Freya seperti ibu kandung kepada anaknya. Dan di sini tidak bisa dipungkiri kalau Diandra lah yang berdoa sekali agar anaknya bisa kembali sadar dan kembali beraktivitas normal lagi, tidak sakit lagi. Di sisi lain, si Mira malah tetap menyalahkan Diandra dan keberadaan Freya ini. Karena Freya masuk ke rumah sakit, tentu keuangan mereka jadi hancur. Ibu Mira tidak merasa keberatan sekali gitu ya, karena uang yang dihasilkan oleh Diandra malah dipakai untuk pengobatan si Freya. Sedangkan Yunita sebagai ibu kandungnya tidak peduli sama sekali dengan Freya, bahkan dia tidak menganggap Freya sebagai anaknya. Emang kurang ajar banget nih si Yunita ini. Dan di sisi lain ternyata di waktu yang sama Jupiter dan Dimitri pergi ke rumah sakit yang sama di mana Freya dibawa dan dirawat. Nah, di sini tampak sekali kalau ada pertikaian di antara Mira dan Pak Umar, di mana Mira ini bawa-bawa nama Dimitri karena gara-gara Dimitri hidup anaknya Yunita jadi hancur, jadi punya anak dan menyusahkan juga gitu anaknya ya, dianggap menyusahkan. Jadinya ya lagi-lagi pacarnya Diandra yang disalahkan, yaitu si Dimitri ini. Padahal kan sebenarnya yang bikin permasalahan itu Yunita sama Mira, ya kan? Coba aja kalau Yunita dari awal tidak ikut ke acara ulang tahunnya bapak si Dimitri, ya kan? Ya nggak akan terjadi yang namanya kecelakaan terhadap wanita yang pada akhirnya meninggal dunia gara-gara Ibu Mira yang nyetir mobilnya Dimitri. Dan kemudian di sisi lain, apakah nanti Dimitri, Jupiter, dan keluarganya Diandra ini akan bertemu di rumah sakit tersebut. Dan pada akhirnya si Jupiter sadar kalau sepertinya anak Diandra itu adalah anak kandung dia. Dan dia akan berusaha untuk menutupi jati diri dia sebagai ayah biologis dari si Freya ini. Dan di sisi lain Dimitri juga kaget karena dia dengan Diandra ini terus-terusan dipertemukan gitu sama Tuhan, dan membuat dia jadi semakin galau nantinya. Apakah dia harus mengejar cinta dia kembali dengan Diandra,
melepaskan dendam yang selama ini dia rasakan, atau dia tetap akan berusaha mendekati Diandra hanya untuk balas dendam. Mimin sih berharapnya sekarang Melisanya ya guys ya yang bisa sadar dan bisa untuk mundur karena tahu kalau Diandra dan Dimitri itu saling mencintai dan tidak akan pernah bisa melupakan satu sama lain. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.